Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan pada saat ini juga. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajak kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh cahaya ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita renungkan kembali amanah yang telah dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu amanah dalam menjaga lingkungan hidup. Tema ini sangat penting karena kerusakan alam bukan lagi sesuatu yang jauh dari kita, tetapi sudah kita lihat setiap hari dalam bentuk bencana yang menimpa negeri kita tercinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini dengan sangat jelas menyampaikan bahwa kerusakan alam bukan semata-mata kejadian alamiah, tetapi akibat dan ulah manusia sendiri. Ketika manusia serakah, boros, tidak peduli, dan merusak alam, maka kerusakan itu akan kembali kepada kita dalam bentuk musibah. Teman-teman yang saya hormati semuanya, marilah kita melihat beberapa contoh nyata yang terjadi di negara kita ini. Yang pertama, ada bencana banjir besar di Kalimantan Selatan pada tahun 2021. Pada tahun itu, Kalimantan Selatan dilanda banjir besar yang merendam lebih dari 20.000 rumah. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Penyebabnya bukan hanya intensitas hujan, tetapi juga deforestasi hutan yang sangat masif. Ketika hutan ditebang, akar-akar pohon yang seharusnya menyerap air menghilang, tanah menjadi keras dan tidak mampu menahan air. Akibatnya, air langsung mengalir deras ke pemukiman. Contoh yang kedua ada longsor di Cimanggung, Jawa Barat pada tahun 2021. Tragedi longsor ini terjadi di daerah perbukitan, puluhan orang kehilangan nyawa. Penyebab longsor ini bukan hanya karena hujan, tetapi karena lereng yang gundul dan pembangunan rumah di daerah yang seharusnya menjadi ruang hijau. Tanpa perpohonan, tanah pun menjadi rapuh. Sedikit getaran atau hujan deras saja sudah cukup membuat tanah bergerak dan menimbulkan bencana. Yang ketiga, deforestasi hutan di Sumatera dan Kalimantan. Setiap tahun Indonesia kehilangan ribuan hektar hutan, penebangan liar, pembukaan lahan, dan kebakaran hutan yang menyebabkan banjir bandang, lalu kabut asap yang mengganggu kesehatan, hilangnya habitat hewan asli, dan rusaknya keseimbangan alam. Semua ini adalah bukti bahwa jika alam tidak dijaga, maka konsekuensinya ini sangat berat bagi manusia. Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab sosial tetapi juga bagian dari ibadah. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan hanya tentang kebersihan diri tetapi juga mencakup kebersihan lingkungan. Bahkan Rasulullah melarang umatnya untuk menebang pohon tanpa alasan yang jelas, apalagi merusak alam. Ada pula hadis lain yang sangat menginspirasi. Dari hadis riwayat Ahmad, jika kiamat tiba dan di tangan salah seorang di antara kalian adalah sebutir benih, maka tanamlah. Hadis riwayat Ahmad ini menunjukkan bahwa Islam ini sangat mendorong kita untuk menanam pohon, merawat lingkungan, dan berbuat baik kepada bumi kita, meskipun di saat-saat terakhir kehidupan. Tanggung jawab kita dalam menjaga alam itu apa sih? Jadi,
Teman-teman sekalian, menjaga lingkungan itu bukan tugas besar yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang diberi akal dan amanah. Adakah langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan? Tentu saja ada, teman-teman semuanya. Yang pertama itu tidak membuang sampah sembarangan. Sampah, terutama sampah plastik, itu menjadi penyebab utama tersumbatnya sungai, lalu saluran air, yang menyebabkan banjir terjadi karena sampah manusia sendiri. Lalu yang kedua, kita menanam pohon di sekitar rumah. Pohon bukanlah sekedar penghias, tetapi juga ya ini berperan sebagai penyelamat lingkungan kita. Akar pohon ini menahan tanah agar tidak longsor, menyerap air hujan, dan menghasilkan oksigen. Selanjutnya itu kita bisa mengurangi penggunaan plastik dengan cara ketika kita ingin ke minimarket, mungkin kita lebih prepare untuk membawa tas belanja sendiri, lalu membawa tumbler ketika kemana-mana, dan membawa tempat makan kemana-mana. Lalu selanjutnya itu merawat sungai dan selokan. Air yang mengalir dengan baik itu mengurangi resiko banjir. Membersihkan selokan di lingkungan rumah adalah bentuk kebaikan yang manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Lalu mengajak keluarga dan teman-teman untuk peduli dalam lingkungan. Perubahan besar ini dimulai dari lingkaran kecil. Ketika kita mencontohkan kebaikan, orang lain akan mengikutinya. Jemaah yang berbahagia, atau teman-teman yang berbahagia semuanya, bumi adalah rumah pertama kita. Bumi bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi dititipkan untuk generasi setelah kita. Jika kita merusaknya, anak dan cucu kita yang akan menanggung akibatnya. Jadi marilah kita renungkan, jika menjaga sholat adalah ibadah, menjaga bumi juga adalah ibadah. Jika menjaga harta adalah amanah, maka menjaga lingkungan pun adalah amanah yang lebih besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur dan menjaga alam dan tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Segitu saja kultum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan ataupun perbuatan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.